Salah satu di antara ciri orang munafik adalah apabila dia bermusuhan, dia melampaui batas. Tidak lagi mencari keadilan dan kebenaran, tapi menggunakan segala cara, bahkan berani bersumpah palsu. Hanya untuk apa? Menjatuhkan lawannya. Ini sudah menjadi gambaran daripada jiwa yang kotor. Penyakit hati yang harus kita bersihkan dan kita berlindung kepada Allah daripadanya adalah al-khusumah. Apa itu khusumah? Ini masih bagian daripada penyakit hati dan sumbernya adalah lisan. Dan ini adalah penyakit yang lebih parah dari semua jenis perdebatan. Ini adalah permusuhan yang diwujudkan dalam bentuk ucapan. Tujuannya apa? Menyakiti, mengalahkan, dan balas dendam kepada lawan bicara. Dan khusumah ini adalah puncak dari mira' wal jidal yang kemarin kita bahas. Kalau jidal adalah pertengkaran, maka khusumah adalah pertengkaran yang melampaui batas syariat. Berlebihan sekali. Ditandai dengan apa? Caci maki, berdusta, bahkan kezaliman verbal. Artinya sudah betul-betul melampaui batas, keluar kata-kata kotor. Dan hal ini seringnya muncul dalam persengketaan, baik itu dalam bisnis atau juga mungkin warisan dalam rumah tangga dan seterusnya. Dan sifat khusumah ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan dalam hadis Imam Bukhari Muslim ini, ketika Nabi mengatakan ayatul munafiki, salah satu di antara ciri orang munafik adalah idza khasama fajara, apabila dia bermusuhan dia melampaui batas. Inilah kunci khusumah. Itu ia tidak lagi mencari keadilan dan kebenaran jamaah, tapi menggunakan segala cara, bahkan termasuk memfitnah, memutarbalikkan fakta, bahkan berani bersumpah palsu, lalu mencaci maki. Hanya untuk apa? Menjatuhkan lawannya. Ini sudah menjadi gambaran daripada jiwa yang kotor, cermin daripada hati yang ternoda. Maka para ulama di antaranya Al-Imam Al-Ghazali, juga adalah Al-Imam Ibnu Qayyim, menekankan bahwa khusumah, ya, perdebatan yang melampaui batas seperti ini adalah racun yang sangat merusak banyak hal sekaligus. Yang pertama, merusak ukhuwah, tentu tidak ada lagi persaudaraan yang dibangun di atas dasar rahmah, kasih sayang, ya, tetapi yang ada adalah hati dipenuhi dengan kebencian dan kedengkian. Yang kedua, semakin menjauhkan hamba tersebut dari Allah Jalla wa'ala, karena Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras bermusuhan dalam berdebat. Dan yang ketiga adalah langsung bisa mematikan hati, ya, dan juga mematikan lisan, karena lisan yang terbiasa digunakan untuk khusumah, berdebat secara berlebihan, akan sulit digunakan untuk zikrullah, sulit untuk banyak mengingat Allah, berat untuk tilawah Al-Quran, karena lisannya sudah menjadi sarana syaitan. Maka sebagai seorang muslim sejati yang dia bermudah-mudahan di dalam perkara dunia, ketika dia berselisih, bersengketa, prinsipnya adalah hanya berbicara dengan kebenaran tanpa menfitnah, tanpa mencaci maki, atau kemudian tanpa membangun perdebatan yang melahirkan dendam. Intinya adalah bagaimana tetap menjaga kebenaran, keadilan, dan bukan permusuhan. Oleh karena itu, challenge-nya adalah kalau kita mulai masuk dan terlibat sengketa, maka kita harus ingatkan diri kita akan sifat kemunafikan agar kita tidak masuk kategori orang munafik. Kita tolak keras keinginan untuk membalas caci maki dengan caci maki yang lain. Dan kita perlu mengubah niat bertengkar, ya, dari ingin menang menjadi ingin adil, apabila memang ini adalah kategori yang bisa kita dapatkan. Kalau sudah mendapatkan haknya, segera tarik diri daripada permusuhan itu. Dan kita berlatih untuk berbicara dengan lembut,
bahkan kepada orang yang kita benci. Sebagai penutup, kita berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari semua penyakit-penyakit hati ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu bi lisani hadza waghfir li dhanbi wa tahhir qalbi wahfad lisani illa min khair. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa yang telah aku perbuat dengan lisan-lisanku ini. Ampunilah dosaku ya Allah, sucikanlah hatiku ya Allah, dan jagalah lisanku ya Rabb, kecuali dari hanya kebaikan. Barakallahu fikum.